Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak KDI berserta staf. Pertama-tama saya perkenalkan nama saya. Saya Julius Setiardi, bekerja di Changhua. Saya ingin bertanya kepada Bapak tentang ongkos ke Taiwan. Itu sebenarnya berapa? Karena sampai saat ini ongkos ke Taiwan itu masih simpang siur Bapak. Padahal udah dijelaskan. Setelah tanggal 16 kemarin, pada tepatnya tanggal 16 November, Bapak Jokowi udah belusukan. Terus pihak Depnaker udah berjanji akan memperbaiki, akan memberi pembenahan terhadap ongkos ke Taiwan. Sebulan setelah tanggal 16 tersebut, majalah kita udah memberitakan bahwa ongkos ke Taiwan hanya 19 sekian saja. Biaya akomodasi, biaya paspor, biaya medikal ditanggung pemerintah Indonesia. Tapi sampai hari ini biaya tersebut masih simpang siur, nggak ada yang valid tentang informasi tersebut. Jadi saya bikin video ini, saya ingin bertanya sama Bapak, tolong jelaskan harga ke Taiwan itu sebenarnya berapa. Biar kita maksud saya seluruh TKI Taiwan tuh ngerasa tidak diperjualbelikan. Yang kedua, kalau misalkan pengambilan tenaga kerja Indonesia bersangkutan dengan kuasa Bapak sebagai KDI di sini, mohon agar tidak meluluskan pabrik Taiwan mengambil tenaga kerja Indonesia yang dalam rekod dia pabrik tersebut tidak ada lemburnya, sama sekali tidak ada. Mohon tidak dikabulkan. Sebab kenapa Bapak? Dari sekian teman-teman saya, kalau misalkan pabrik nggak ada lemburnya, rata-rata kabur. Sedangkan Bapak kalau dalam ada event ada panggung hiburan, Bapak selalu menegaskan bahwa untuk bersabar dan tidak memilih jalan pintas, contohnya kabur. Kalau misalkan Bapak masih meluluskan ini, sama aja dengan Bapak itu memberi peluang buat TKI Indonesia agar kabur. Salah satu contoh, kalau misalkan mereka dalam Cina Trust, tahun pertama bayar Cina Trust, tahun kedua balikin ongkos yang ke sini, yang 23 juta, itu zaman saya Pak ya. Tahun ketiga baru untungnya. Kalau misalkan nggak ada lembur, 1 bulan bisa dapat 7.000 atau 5.000. Itu insya Allah kalau nggak salah. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan TKI tersebut punya keluarga di rumah, akan memilih jalan pintas yaitu kabur. Sebab seperti yang saya sebut tadi, tahun pertama bayar Cina Trust, tahun kedua balikin modal yang 23 atau 27 juta, tahun ketiga ada untungnya. Kalau misalkan mereka punya anak di rumah, mereka mau makan apa? Anak dia perlu sekolah. Jadi secara otomatis mereka akan kabur. Ini fakta. Yang ketiga, Bapak selalu berkata kepada kami untuk bersabar, bersabar, bersabar. Yang saya mau jelaskan di sini, level kesabaran Bapak itu sebenarnya nggak ada apa-apanya bagi kami. Nggak ada apa-apanya. Salah satu contoh, keluarga saya meninggal Bapak di Indonesia. Saya cuma bisa menangis, berdoa. Beda dengan Bapak. Saya di sini nggak ada keluarga, yang ada cuma paling tetangga kabupaten. Sedangkan Bapak di sini kerja, ada istri, ada anak. Keluarga Bapak diborong ke sini. Sementara kalau misalkan keluarga Bapak ada yang meninggal di Indonesia, Bapak boleh pulang. Sementara kami cuma bisa menangis, berdoa. Jadi ke level kesabaran Bapak nggak ada apa-apanya dibandingkan seluruh TKI Taiwan, seluruh TKI Indonesia. Jadi harapan saya, tolong jelaskan ongkos ke Taiwan itu sebenarnya berapa. Yang kedua, jangan diloloskan pihak pabrik Taiwan yang mengambil tenaga kerja Indonesia kalau dalam track record dia nggak ada lemburnya. Kami seluruh TKI dikenal dengan pahlawan devisa. Dan saya bangga itu, mengemban gelar itu saya bangga. Cuman lebih bangga lagi, Bapak saya angkat sebagai jenderal
pahlawan devisa. Kalau Bapak benar-benar berjuang untuk kami, menjelaskan ongkos ke Taiwan itu berapa, tidak mengizinkan pengambilan TKI Taiwan, TKI Indonesia kerja di pabrik yang nggak ada lemburnya. Karena dengan begitu Bapak juga menyumbang, Bapak juga menyokong, bahkan mengurangi maraknya TKI kaburan, khususnya Indonesia, bila Bapak tidak mempekerjakan TKI Indonesia ke pabrik. Bisa mengurangi, maksud saya bisa mengurangi TKI kaburan bila Bapak mempekerjakan TKI Indonesia ke pabrik yang ada lemburnya. Mudah-mudahan Bapak mendengar suara kami dan Bapak dengan cepat, pantas, dengan cepat, dengan ikhlas memberitakan ongkos ke Taiwan sebenarnya berapa. Jangan perjualbelikan kami, Pak, di Taiwan. KDI, Kantor Dagang Indonesia, jangan jual belikan kami, Pak, ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan Bapak sehat sekeluarga dan semua yang ditinggal di Indonesia, Bapak sehat. Mudah-mudahan sehat. Bapak berjuang untuk kami. Kalau misalkan Bapak nggak berjuang untuk kami, mudah-mudahan Bapak cepat lengser dari jabatan Bapak yang sekarang. Saya mau Bapak KDI yang benar-benar berjuang untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.